materi kita sekarang yaitu perkalian skalar 2 vektor. Perkalian skalar 2 vektor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama perkalian skalar atau nama lainnya dot product, disimbolkan dengan titik seperti ini. Ini dibaca vektor A dot vektor B. Yang kedua, perkalian vektor atau nama lainnya cross product, disimbolkan dengan tanda silang seperti ini. Ini dibaca vektor A cross vektor B. Maka yang pertama kita bahas itu sekarang perkalian skalar terlebih dahulu. Kita akan mencari rumus untuk menentukan perkalian skalar. Yang pertama, jika diketahui dua buah vektor. Ini sekarang vektor kita, vektor A dan vektor B. Vektor A dan vektor B ini dalam bentuk vektor basis, karena ada I, J, K-nya. Vektor A-nya A1I tambah A2J tambah A3K. Vektor B sama dengan B1I tambah B2J tambah B3K. Maka A dot vektor B, vektor A dot vektor B sama dengan, kita masukkan vektor A kita tadi, ini, dot vektor B, kita masukkan vektor B-nya, ini. Maka ini kita kalikan satu per satu. Jadinya A1I dot B1I tambah A1I dot B2J tambah A1I dot B3K tambah selanjutnya yang A2 nya lagi, A2J dot dot B1I tambah A2J dot B2J tambah A2J dot B3K tambah A3K dot B1I, A3K lagi, A3K dot B1I tambah kemudian A3K dot B2J, ini A3 B2J tambah yang terakhirnya A3K dot B3K. Kemudian yang harus kita ingat, I didotkan dengan I, itu hasilnya 1, J dot J hasilnya 1, K dot K hasilnya juga 1. Selain daripada ini, maka hasilnya 0. Jadi selain dari ini hasilnya 0. Sekarang kita perhatikan yang pertama. Ini I dot I. Tadi I dot I hasilnya 1. 1 kali A1B1 tetap sama dengan A1B1. Tambah yang keduanya I dot J. Tadi yang kita ingatkan I dot I1, J dot J1, K dot K1. Selain dari ini hasilnya 0, maka I dot J hasilnya 0. 0 dikalikan dengan A1B2 hasilnya 0. 0 dikalikan berapapun hasilnya 0 ya. Maka ini enggak ada, lanjut. I dot K hasilnya 0. Selanjutnya J dot I hasilnya
0. Selain yang 3 ini hasilnya 0 ya. Selanjutnya J dot J hasilnya 1. 1 kali A2B2 jadinya tambah A2B2 tambah J dot K hasilnya 0. K dot I hasilnya 0. K dot J juga hasilnya 0. Selanjutnya K dot K hasilnya 1. 1 kita kalikan dengan A3B3, maka hasilnya A3B3. Oke, tadi kita dapat I dot I 1, J dot J 1, K dot K 1. Maka tadi selain daripada ini hasilnya 0. Apa aja tuh? I dot J hasilnya 0. I dot K hasilnya 0. J dot I hasilnya 0. J dot K hasilnya 0. K dot I hasilnya juga 0. K dot J hasilnya 0. Ini tadi kita kalau menggunakan vektor basis. Vektor basis kita IJK-nya. Vektor A-nya dalam bentuk basis, vektor B-nya juga dalam bentuk vektor basis. Yang kedua, jika vektor ini dalam bentuk vektor kolom. Misalkan yang vektor basis ini kita ubah ke kolom ya. Misalkan vektor A-nya A1, A2, A3. Vektor B-nya B1, B2, B3. Maka A dot vektor B. Kita masukkan vektor A kita. A1, A2, A3. Didotkan dengan vektor B-nya B1, B2, B3. Jadi cara mencari nilai dot produk nantinya kita kalikan yang seletak posisinya. A1 kali dengan B1 tambah A2 kita kali dengan B2 tambah A3 kali dengan B3. Kita kalikan yang seletak posisinya. Oke, maka tadi kan kalau kita menggunakan vektor basis, ini hasilnya yang di atas. Kalau kita menggunakan vektor kolom, ini hasilnya yang di bawah. Sama aja. Kalau nanti kalian mau menggunakan basis boleh, menggunakan vektor kolom juga boleh. Tinggal kalian kalikan yang seletak ya. A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Tadi itu perkalian skalar jika diketahui dua vektor. Ya, yang pertama tadi jika diketahui dua vektor. Nanti berikutnya kita masuk perkalian skalar jika diketahui sudutnya. Yang pertama tadi itu kan diketahui dua vektor. Ada yang menggunakan vektor basis dan ada yang menggunakan vektor kolom. Hasilnya ternyata sama aja. Jadi tinggal kalian pilih boleh menggunakan vektor basis atau yang menggunakan vektor kolom. Kalau ternyata yang kalian anggap mudah itu yang vektor kolom, tinggal kalian ubah soalnya yang dalam bentuk basis, kita ubah dia ke vektor kolom. Jadi tinggal dipilih ya.
Kita masuk yang kedua, itu yang diketahui sudutnya. Misalkan ini ada vektor A, ini vektor B. Ini sudut antara vektor A dan vektor B, kita misalkan alfa. Maka kalau diketahui sudut, cara mencari dot produknya vektor A dot vektor B sama dengan modulus A, modulus vektor A kita kalikan dengan modulus vektor B cos alfa. Sebelumnya kita sudah belajar modulus vektor. Masih ingat apa itu modulus vektor? Oke. Modulus itu panjang vektor. Berikutnya, kalau yang dimintanya cos alfanya, maka rumusnya vektor A dot vektor B per modulus vektor A dikali dengan modulus vektor B. Jadi rumus dot product ada dua. Tadi yang pertama, jika diketahui dua vektor, tinggal pilih mau yang basis atau mau yang kolom. Dan yang kedua, jika diketahui sudut. Ini rumusnya ya. Berikutnya kita masuk ke sifat-sifat perkalian skalar. Yang pertama, sifat komutatif. Vektor A dot vektor B sama dengan vektor B dot vektor A. Jadi apabila dibalik dia hasilnya sama aja. Yang kedua, sifat distributif. Vektor A dot vektor B tambah C, ini kita kalikan ke dalam. Sama dengan vektor A dot vektor B tambah vektor A dot vektor C. Berikutnya sifat tegak lurus. Jadi nanti kalau ada keterangannya di soal vektornya saling tegak lurus, maka vektor A dot vektor B nilainya 0, sama dengan 0. Jika keterangan di soal nanti ada sejajar, maka vektor A dot vektor B sama dengan modulus A dikali dengan modulus B. Atau panjang vektor A kita kali dengan panjang vektor B. Sifat berikutnya, jika A dot A itu sama dengan modulus A, modulus vektor A dikuadratkan. Sekarang, jika kita punya modulus A ditambah B dikuadratkan, maka jadinya di sini vektor A tambah B dot vektor A tambah B. Begitu juga kalau modulus A dikurangi dengan B dikuadratkan. Maka ini jabarannya vektor A kurang B dot vektor A dikurangi dengan vektor B. Inilah beberapa sifat-sifat perkalian skalar yang kita gunakan dalam mengerjakan soal nantinya. Setelah ini baru kita masuk ke contoh soalnya.